Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nasib partai berlambang banteng, moncong putih bermata merah kini semakin di ujung tanduk. Bagaimana tidak? Hasto Kristianto yang notabene sebagai Sekjen DPP Partai PDI Perjuangan setelah pra-peradilannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta, kini kader PDIP menggeruduk KPK dan mendesak KPK agar menjemput paksa Hasto Kristianto baik menggunakan motor ataupun odong-odong karena Hasto lagi-lagi mangkir dari panggilan KPK. Padahal katanya di awal bahwa Hasto ini adalah orang yang taat hukum dan sempat menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Akan tetapi setelah pra-peradilannya ditolak, lalu kemudian ada panggilan dari KPK, Hasto kembali mangkir. Dan lebih parahnya lagi, ex kader PDI tersebut kemudian melakukan sujud syukur atas sahnya Hasto sebagai tersangka KPK atas kasus suap Harun Masiku. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Apakah Mas Hasto juga perlu kami menjemput kalian? Jujur Mas Hasto, pakai motor atau pakai odong-odong? Saya Sudarsono, mantan kader PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, wakil ketua bidang kaderisasi dan ideologi yang telah dipecat oleh Hasto Kristianto. Pada kesempatan hari ini saya datang ke kantor KPK. Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini atas ditolaknya pra-peradilan yang kemarin diajukan oleh Hasto. Dan kebetulan saya dengar info dari teman-teman media bahwa hari ini sebenarnya Hasto kan dipanggil, tapi nampaknya juga belum bisa datang lagi. Ya, saya harap dengan hormat, Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat. Kita rakyat dalam berbangsa dan bernegara ingin dalam kondisi sejuk. Negara Republik Indonesia tercinta juga tidak hanya ngurusi PDI Perjuangan dan tidak hanya milik PDI Perjuangan. Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada. Apa yang sudah Anda perbuat, silahkan Anda pertanggungjawabkan. Kalau sidang pra-peradilan sudah ditolak, ya monggo ikuti proses selanjutnya. Kalau Anda masih mau mengajukan dan mengajukan lagi, itu juga hak saudara. Tetapi bangsa ini sudah butuh ketenangan. Kami rakyat Indonesia, saya sebagai kader partai yang Anda pecat pun, saya juga terima. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, saya bisa datang. Apakah Mas Hasto juga perlu kami menjemput kalian? Jujur Mas Hasto, pakai motor atau pakai odong-odong? Jadi nanti Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pulang dari ibadah umroh, datang, terus Anda datang lagi, nangis ke Ibu, mewek-mewek lagi ke Ibu Megawati Soekarno Putri untuk dengan jadikan pelindung lagi. Harapan saya yang pernah mantan sebagai kader PDI Perjuangan, saya berharap janganlah. Mari kesatria Saudara Hasto, ikuti proses yang ada ke depan atau apa ya, monggo. Apa yang sudah Anda perbuat, Anda pertanggungjawabkan. Benar dan tidaknya pra-peradilan Anda ditolak, ya proses pengadilan Anda ikuti. Itu Anda punya sekian penasihat hukum atau pengacara atau apa, mari nanti pengadilan silahkan. Saya pada kesempatan ini mau melakukan sujud syukur di depan kantor KPK agar supaya proses hukum Saudara Hasto bisa terselesaikan dengan baik, sehingga bangsa ini, negara ini tidak disibukkan oleh mengurusi masalah-masalah Hasto. Hasto, taatilah apa yang menjadi ketentuan hukum di Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya pepatah ini tidak berlaku bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu badai pasti berlalu. Kelihatannya bahtera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan diamuk oleh badai yang hari-hari ini semakin dahsyat.
seperti mimpi buruk. Setidaknya saya mencatat ada 3 mimpi buruk yang sedang dihadapi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan logo banteng, mulut putih, mata merah. Yang pertama adalah hengkangnya Jokowi yang dianggap sebagai pengkhianatan yang menyakitkan. Yang kedua adalah mimpi buruk, kalahnya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD beserta tentu dengan partai PDIP sendiri dalam kontestasi kepresidenan. Dan yang ketiga, Hasto di ujung tanduk. Wibawa partai sedang dipertaruhkan. Kalau saja Mas Hasto tidak dapat memenangkan kontestasi ini untuk melepaskan dia dari jeratan tentang kasus Harun Masiku, maka game over buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemesraan Prabowo Jokowi disambut ajakan revolusi. Apa yang sedang ramai diperbincangkan di medsos dan forum-forum dialog tentang begitu mesra dan solidnya hubungan Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi yang terlihat pada perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra rupanya disambut reaksi keras dari para pembenci Jokowi. Berbagai komentar bisa kita baca di medsos. Mereka berdua memuakkan Prabowo cuma berterima kasih sama Jokowi dan melupakan rakyat. Prabowo boneka Jokowi. Dan yang paling keras, beberapa orang menyuarakan people power dan meneriakkan revolusi. Pertanyaannya, revolusi macam apa yang mau dilakukan? Merebut kekuasaan dari pemerintah Prabowo yang sah secara konstitusi? Atas dasar apa? Presiden Prabowo bahkan mendapatkan 80,9% rating approval dari rakyat, 80% lebih dukungan parlemen. Presiden Prabowo juga tidak terseret kasus atau skandal apapun. Bahkan dalam Kongres Partai Gerindra beberapa waktu lalu, Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dengan sangat tegas mendukung pemerintahan Presiden Prabowo untuk 5 tahun, bahkan kalau bisa 10 tahun. Pak SBY menyatakan satu komando di bawah Panglima tertinggi Prabowo Subianto. Jadi kalau mau bikin revolusi, itu dasarnya apa? Kalau mau menggunakan people power itu, people yang mana? Yang sakit hati dan tidak bisa move on dari kekalahan pilpres dan pilkada, berapa banyak? Jangan sampai membawa massa turun ke jalan yang jumlahnya kalah jauh sama tukang gorengan yang mangkal ikut mengais rezeki. Nanti malah jadi tertawaan para pengguna jalan. Ya contohnya akun yang biasa komentar miring dan keras di video saya, begitu dicek followernya nyaris nggak ada. Nah yang begitu yang mau menggerakkan massa, yang begitu yang mau bikin revolusi. Memang kita tidak boleh meremehkan orang-orang jahat. Walaupun secara de facto pemerintahan Presiden Prabowo bisa dibilang di atas angin dan posisi Presiden Jokowi juga tetap tinggi di mata rakyat, tapi orang jahat tetap akan terus bersiasat. Modalnya bukan kebenaran, modalnya bukan kebaikan, tapi ambisi berkuasa dan uang. Jadi cara menghabisinya sebenarnya gampang. Ditonton sambil ngopi saja. Biarkan jungkir balik sendiri sampai ambisinya tipis dan uangnya habis. Kita tunggu jurus apa lagi yang akan dimainkan dan bagaimana itu semua nanti akan terpatahkan. Semoga bermanfaat. Rahayu. Adili Jokowi, adili Jokowi. Ngimpi, ente ngimpi di siang hari bolong. Dengan segudang prestasinya Pak Jokowi. Dan mengangkat seorang Prabowo. Ya, yang sempat dicopot jenderalnya. Dan diangkat lagi martabatnya. Ya. Kembali menjadi jenderal bahkan panglima tertinggi di negeri ini. Dan kemudian mendukungnya menjadi seorang presiden. Apa mungkin Pak Prabowo membiarkan
ya orang yang sudah menolongnya, ya, sudah mengangkat namanya, menyelamatkannya, dan memberikan dia peluang menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi, sudahlah, makin Anda membenci Pak Jokowi, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia 2 periode, akan terus mengangkat, memuliakan nama Pak Jokowi. Siapa yang meninggikan orang lain, dia akan ditinggikan. Siapa yang merendahkan, menghina Pak Jokowi seperti Anda itu, ya, yang profesor itu, yang cendekiawan itu, yang politisi itu, yang berbaju merah itu, nenek-nenek itu, Anda makin direndahkan. Percaya saya. Percaya saya. Banyak orang di Twitter yang bilang katanya ada insiden penghapusan sila keempat Pancasila di acaranya Gerindra. Itu fitnah sama kebencian. Makin lama tuh makin ngaco, tuh nggak lu? Mana coba ex-Twitter sosial media yang katanya paling intelektual, tapi justru malah paling depan buat nyebar fitnah sama kebencian. Jadi ceritanya tuh kemarin ada acara Gerindra live streaming di YouTube. Terus pas pembacaan Pancasila, sila keempatnya itu hilang, nggak ada. Soalnya ada jam delay. Alhasil streamnya nge-lag. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Nah, manusia-manusia cerdas di Twitter itu langsung pada yapping. Parah banget sih sila keempat Pancasila dihapus sama Gerindra. Emang nggak mau mimpin rakyat dengan bijaksana lagi? Padahal video fullnya tuh ada baca Pancasila lengkap dari 1 sampai 5. Tapi sama mereka di framing kebencian. Gini ya, para manusia cerdas di Twitter kita itu emang harus kritik pemerintah. Tapi yang dikritik itu kebijakannya, bukan personal orangnya. Dan kalian itu udah bukan nyerang personal lagi. Bahkan kalian itu udah nyebar fitnah sama kebencian. Sampai sekarang kita semua itu bingung. Kalian itu emang barisan sakit hati? Emang gerombolan yang tujuannya buat pecah belah masyarakat Indonesia pakai fitnah sama kebencian lo pada. Perlu diingat, kita itu ada di fase brainwash generation. Jadi jangan gampang percaya sama apapun, even sama media sekalipun. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi beberapa tayangan video yang saya tayangkan pada kesempatan kali ini. Jadi memang sangat memprihatinkan nasib Partai Banteng hari ini, karena ex-kader PDIP sendiri yang kemudian menggeruduk, melakukan aksi mendatangi KPK untuk mendesak KPK agar secepatnya Hasto dijemput paksa, bisa menggunakan motor ataupun juga bisa menggunakan odong-odong, tergantung seperti apa yang kemudian diinginkan oleh Bang Hasto Kristianto, yang notabene orang yang paling taat hukum, orang yang paling murid dari Bung Karno, yang pernah menyamakan dirinya sebagai Bung Karno. Loh, ini namanya menciderai nama besar Presiden Soekarno di masa lalu, karena bukan sifat pengkhianat yang kemudian dimiliki oleh seorang Bung Karno. Nah, kalau sosok Hasto ini baru dipanggil KPK saja sudah mangkir, ini kan salah satu sifat dari pengkhianat. Itu kalau saya berani mengatakan, karena seandainya dia bukan pengkhianat, dia pasti akan dengan berani, dengan gagah berani mengikuti setiap proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK yang ditetapkan terhadap dirinya, dan pasti akan selalu hadir di setiap ada pemanggilan, ada undangan untuk menghadiri pemeriksaan dari KPK. Dan bahkan ada 3 poin yang kemudian dicatat oleh Bapak Tendi Irianto tadi terkait tentang nasib yang kemudian merundung Partai Banteng. Yang pertama soal hengkangnya Pak Jokowi dari Partai PDIP yang dianggapnya sebagai sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan, dan juga kekalahan telak yang dialami pada saat Pilpres, kalahnya Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan juga ada Partai PDIP sebagai pengusung yang notabene hanya mendapatkan angka kecil, hanya 16%,
yang kemudian memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024, dan yang ketiga Hasto Kristianto yang notabene sebagai sekjen partai, orang yang paling berpengaruh kedua di partai PDIP, itu kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.